mesin berbet, pincang, atau idlenya nggak stabil. Iya, injektor. Kemudian sama ini. Nah, sepele Pak. Sebenarnya kalau gurah itu nggak wajib ya, maksudnya nggak wajib itu. Nggak secara rutin. Oke. Kenapa kok bisa kalau starter Awal dia gitu? Oke. Nah, ketika kalau jarang di servis atau di tune up ya Pak ya. Di sini tergantung pemakaian dari bahan bakar juga. Oh iya, ya. Nah, yang bikin susah kalau intake-nya terhalang, kan dikira juga coil sama busi. Oke. Padahal sudah bagus. Dites masih berberbeda. Ternyata apa Pak? Dia kalau menutupin sedikit juga ikut ini Pak. Kalau keraknya menutupin sedikit, dia bikin berbet juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia. Selamat sore. Menjelang hujan ya, udah mendung. Nah, Sobat AHPedia, sebelum kita membuat konten yang sangat menarik karena sudah sering ditanyakan oleh kawan-kawan kita atau sobat kita di AHPedia. Nah, ini ada pekerjaan yang unik dan jarang ditemukan. Ini penggantian apa Mas namanya? Pipa pengisian bensin, Pak. Pipa pengisian bensin diganti loh. Bisa diganti nah. Panjang. Nah, ini kenapa? Apa sebabnya Mas harus diganti? Ini keropos, Pak, karena ventilasi pembuangan airnya dia buntu. Sehingga, Ini loh, ini. Itu kan di bawahnya ada ventilasinya. Itu ventilasinya ini ya. Betul. Airnya menggenang dan timbullah korosi. Nah, ini salah satu penyebab full pump atau tangki bensin kemasukan air. Nah, ini prosesnya dari mana? Awalnya nih. Kan ini pas itu Pak ya, Heeh. mungkin pas kena air hujan atau apa dia merembes. Harusnya dia kebuang lewat lubang tadi, dia tertampung di sini terus Pak. Oke. Lama kelamaan keropos ya. Oh iya. Dia masuk ke tangki bensin bercampur dengan air. Nah, oke, ini berbahaya, harus diganti. Oke, baik. Terima kasih Mas, lanjut. Oke, kita cari Mas Nova. Ini ada konten menarik yang sudah ditanyakan oleh beberapa sobat AHPedia. Mudah-mudahan pertanyaan ini juga bisa mewakili permasalahan-permasalahan kendaraan di teman-teman kita yang saat ini sedang ada permasalahannya. Nah, ini sudah ada Mas Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Topik dan Sobat AHPedia. Selamat sore Pak. Selamat sore, Mas Nova. Gimana Pak? Lanjut. Lanjut apa itu Pak? Lanjut ulang ya Pak? Ya? Pertanyaan. Oh iya. Ini loh Pak, sambil mantau ini loh Pak. Wih. Ini unik ini Pak. Nah, Barangnya inden kan nggak ada. Jadi dibuatkan di lem lagi. oh, ini udah gaya-gaya Pakistan ini ya? Iya. Wih. Pakistani truk Pak. Pakistani truk. Bagus. Oke. gitu, Pak. Baik. Nah, Mas Nova, Gimana Pak? ini ada pertanyaan apa, dari beberapa sobat AHPedia. Dan Siap. pertanyaan ini sudah terulang-ulang dan kelihatannya kita harus membuat jawaban melalui video ya. Ya boleh. Nah, biar sobat AHPedia lebih jelas lagi jawabannya. Jadi mereka bisa mengambil kesimpulan ya. Iya. Oke, baik. Pertanyaannya gini Mas Nova. Mobil injeksi Mobil injeksi ya? Nah, mobil injeksi pada saat starter pagi nih ya. Starter Atau posisi dingin lah. Pokoknya dia udah jalan, stop beberapa jam, hidup lagi gitu ya. Di starter lagi. Pada saat starter dan mesin hidup itu berebet sebentar. Kadang pelan, kadang kenceng. Baru beberapa yang nggak sampai 1 menit, beberapa detik lah, pelan-pelan dia kembali normal. Idealnya bagus lagi. Ini ada apa sebenarnya nih kasus seperti ini? Nah, ya itu ada mungkin ada penunggunya Pak. Jadi harus diapain ya kalau ada penunggunya? Nah itu sebenarnya kalau masalah seperti itu Pak, itu banyak penyebabnya. Itu kan sering sekali pertanyaan mesin berbet, pincang, atau idlenya nggak stabil. Iya, tapi kan kalau ini unik banyak. Mas, selalu pada saat dingin. Nah itu Pak. Nah ini gimana nih? Nah yang pertama kita kalau mobil zaman sekarang itu kita pedomannya harus scan dulu. Scan dulu ya? Ya, Scan dulu. Nah itu banyak ini Pak. Kemungkinan. Banyak kemungkinan. Itu walaupun di saat dingin, belum tentu cuma saat dingin aja Pak. Oh. Mungkin keluarnya mayoritas di situ.
Rata-rata di dingin. saat dingin. Karena hal yang seperti itu susah ditebak-tebak, Pak. Oh, jadi sebenarnya bisa jadi bukan hanya sekedar saat dingin ya? Ya, mungkin. Ataupun hanya sebentar dia parkir, dia hidupin berbet juga. Ya, betul. Oke. Nah, Baik. kalau mungkin dari ini ya, misal di scan nggak ada, Sekian tapi nggak kok ada. di waktu di starter pertama dia di greg gitu kan. Nah itu bisa dari sini, Pak. Oke, kita coba. Nah kalau udah panas dia hilang mungkin. Ah. Atau kalau udah digeber ngek itu bisa hilang. Oke, kita tunggu Mas Nova mau ambil. Itu syaratnya nggak ada DTC ya, Pak ya? Oh iya. Karena ini nggak kedetek DTC ya, Pak. Syaratnya tidak ada DTC ya. Ya, kalau ada DTC atau diagnosis trouble code, nah maka itu harus diselesaikan dulu. DTC-nya. Ya. Oke. Nah ini ada dua ini Pak yang kadang-kadang nggak muncul DTC, kadang-kadang di starter awal berbet greg. Kemudian kalau digeber atau udah panas, mesin udah berputar, udah mulai inilah istilahnya beberapa kali putaran mesin lah. Itu hilang. Nah, itu bisa dari si ininya, Pak. Injektor. Kemudian sama ini. Nah, sepele, Pak. EGR betul sekali. EGR injektor. Dan ini apa Mas nih? Nah, ini outlet butternya, Pak. Di sini kan air ya, Pak ya. Nah, kemudian yang sini di exhaust. Nanti terhubungnya di head. Nah, dia exhaust ini, Pak. Exhaust manifold. Oh, ada airnya ya? Ya nggak nyambung, Pak. Oh, tapi memang airnya kayak di sini, pendingin ya? Ya, cuman dia di knalpotnya di sini, Pak. Kemudian dia kan tembus di sini, Pak. Nah, Terus apa gunanya Mas harus dilewati air ini? ya rata-rata ini kan ini, Pak, buat apa? EGR itu kan ambilnya dari exhaust manifold. Nah, kemudian dia disalurkan ke lubang ini. Nah, lubangnya ini nanti pipanya ke intake manifold. Oke, baik. Nah, kita coba tanya. Kenapa kok bisa dari sini, Pak? Kita bahas EGR dulu berarti. Ya, boleh. Yang kemungkinan besar. Mau yang mana ya? Yang EGR kemungkinan dulu lah. besar mana? EGR. Oke. Nah, sebenarnya kalau berkaitan dengan ini, kalau nggak ada DTC, coba di tune up sama gurah mesin dulu, Pak. Oh, malah Sembuh atau enggak? Cukup tune up dulu. Iya, benar. Kenapa kok begitu? Karena kalau ini kan kebetulan udah dibersihkan ya, Pak ya. Ya. Nah, ini kan masih ada keraknya sedikit lah. Belum sampai bersih total. Cuma kalau yang seperti ini nggak terlalu berpengaruh besar lah. Oke. Nah, kalau mobil yang nggak pernah diservis, Pak, dia kan berhubungan dengan si ini ya, exhaust manifold ya. Iya. Nah, exhaust manifold itu pasti berkerak, Pak. Iya, iya, Nah, betul. kemudian keraknya akan menumpuk di sini. Nah, ini kan lubangnya dapat lubang kecil ini ya, Pak. Oh, itu dia. Nah, kalau yang bawah ini dia dapat di sini langsung di exhaust manifoldnya. Nah, exhaust manifold dia kan pasti berkerak, Pak, karena sisa gas pembuangan ya. Betul. Nah, EGR nih dia fungsinya cuma ini, Pak, sebagai katup ini aja. Dia sebagai katup. Nah, dia kalau mesinnya nyala dia kadang membuka sedikit, membuka banyak, tergantung sesuai kebutuhan. Kalau ketika mesin mati pasti menutup, Pak. Oke. Nah, kenapa kok bisa kalau starter Awal dia gitu? Oke. Nah, ketika kalau jarang di servis atau di tune up ya, Pak ya. Di sini banyak penumpukan kerak. Nah, kerak itu nanti yang akan mengganjal sedikit begini, Pak. Jadi dia nggak tetap sempurna ya. Nah, kenapa kok bisa berebet? Dia kan sebagai katup, Pak. Kalau dia terbuka begini, nah ada celah-celah. Iya, betul. Ada celah-celah udara dari exhaust ikut masuk. Istilahnya apa ya? Keanginan kalau di mesin dia. Gitu. Seharusnya yang tidak dibutuhkan tapi dia ada angin palsu. Ada angin palsu istilahnya gitu. Nah, kemudian kalau sudah menyala, dia udah mulai terbuka. Keraknya yang menempel di sini mungkin serpihan atau ini ya apa? Yang rontok ya. Iya, Ya. Dia akan ikut terhisap hilang. Sehingga dia
berbetnya kembali hilang, normal ya. gitu. Kembali normal. Itu bisa terjadi. Oke. Itu kalau dari EGR. EGR. Nah, bagaimana dengan mobil yang tidak punya EGR? Kemana ininya? Nah, bisa jadi dari ininya, Pak. Di injektor. Injektor ya. Nah, jangan sampai bilang, Mas, kalau nggak pakai injektor, nggak mungkin, mobilnya injeksi, Pak. Nggak bisa. Nah, kalau dia pakainya ini, Pak, apa namanya? Kalau injeksi kan pasti pakai ini. Pakai apa? Injektor. Injektor Nah, ya. Dia di dalam pipanya sini juga ada istilahnya apa ya? Kotoran-kotoran yang lolos tersaring dari pompa. Ya. Pompa bensin. Dari salinan pompa, ya. Dan juga kalau di sini ini kan ada penumpukan, Pak. Kebetulan ini kan agak bersih ya mesinnya ya. Nah, dia kan ada penumpukan. Dia kalau menutupin sedikit juga ikut ini, Pak. Kalau keraknya menutupin sedikit, dia bikin berbet juga di awal. Terus kemudian dipaksa semprot-semprot terus, akhirnya keluar. Lepas. Ya, lepas. Jadi normal lagi bisa. Dari situ. Nah, bagaimana cara membersihkannya antara EGR dan Nah, injektor kalau ini? EGR dia cukup pakai Loctite atau ini aja ya, Pak. Apa namanya? Foam apa? Foam, Iya. ya pembersih itulah. Pembersih lah ya. Sambil dikerok-kerok, Oke. sambil sampai bersih beginilah. Oke. Nah, setidaknya nggak ada kerak lagi yang sekiranya nanti mengganjal. Kalau yang khusus Kalau injektor, yang injektor, dia rekomendasinya memakai infus, Pak. Jadi bensin campur ini yang mungkin Pak Topik pernah lihat ya. ya, yang di infus ya. Ya, di infus. Ya, ada campurannya itu ya. Ada campurannya dicampur pakai pembersih itu tadi. Oke. Nah, itu kalau membersihkan dari dalam. Dari dalam itu ya. Dari dalam. Kalau dari luar ya cukup di sini dikerok-kerok, di apa namanya? Dikasih Loctite atau foam, baru dilap kain majun. Tapi Jangan sampai dicolok-colok pakai jarum, Pak, jangan. Tapi biasanya itu cukup dibersihkan dari dalam saja. Ya dari dalam udah membantu. Membantu ya. Heeh. Cuma kalau membersihkan dari luar itu kan termasuk servis ini ya, gurah ya. Gurah, iya, iya. Jadi Bukan servis rutin itu. Maksudnya ke servis berat oke. sedang lah. Kalau kita ke bengkel, kita sebut apa, Mas? Kalau kita ingin melakukan pembersihan ini, disebutnya apa? Tune up. Ya tune up masih bisa. Tune up sudah meliputi ini semua kah? Biasanya kalau rata-rata Kalau bengkel. tune up belum, Pak. Oh, belum. Kalau tune up itu dia sampai sini, Pak. Cuma kalau gurah dia kan dibersihkan sampai ke lubang intake-nya. Oh, jadi kita Lubang ngomongnya intake apa nih? sama di ini. Kita sampaikan apa ke Gurah bengkel? aja, Pak. Gurah. Gurah. Oh. Nanti sama di apa namanya? Di ruang bakaran dibersihkan juga. Oh, Itu gurah. iya, baik. Apa cleaner ya? Ya, Kalau di sini apa istilah itu? ya. CRB. CRB, cuci ruang bakar. Dicuci, CRB. bukan berarti dicuci. begini. Pakai rinso. Enggak. Nah, kemudian ada juga ini kerak-kerak yang nanti akan menempel di celah-celah katup klep. Di katup jadi dia- klep. Itu iya. bersihnya dari mana? Apanya, Pak? Membersihkan yang ada di Ya itu celah-celah. gurah itu kan. Di gurah itu sudah. dibersihkan. Istilahnya Oh, nggak bisa ya, untuk dibersihkan. proses pembersihannya ya. Heeh. Oh, siap. Nah, itu kalau tapi buat sobat AHPedia kalau misal mobilnya seperti itu, jangan langsung bilang murah. Oke. Karena konten kita ini kan cuma spekulasi karena harus butuh pengecekan yang lebih lanjut. Berarti Gitu. tetap lebih baik kita menyampaikan keluhannya Keluhannya dulu ya. benar. Oke, keluhannya disampaikan. Agar secara luas. Oke. Karena masa mobil aja itu mempengaruhi, Pak, sangat mempengaruhi juga. Oh. Dulu saya pernah dapat kasusnya seperti itu, jarang-jarang nyendat. Masanya kendor sedikit, Pak. Kalau sekilas mata memang nggak terlihat. Kendor. Ya, kendor. Sepele kan, Pak? Sepele banget ya. Hanya masalah apa? Masa ya? Iya, Di baterai itu berarti. Ya, masa. Bukan di baterai. Oh, tapi di body. di body. Ya. Baik. Gitu. Nah, sobat Itu nggak AHPedia. kedetek, DTC nggak kedetek. Iya, DTC nggak ada ya. Nah, susahnya di situ. Baik. Nah, berarti saat kita pergi ke bengkel,
alangkah baiknya kita menyampaikan keluhannya itu lebih lengkap detail ya. lebih lengkap. Kapan dia muncul gitu ya. Bener. Nah, terus biasanya dia seperti apa munculnya gitu kan. Bener. Oke, biar nanti teman-teman mekanik juga bisa mengambil apa namanya? Gambaran lah. Gambaran buat ya, pengerjaan tindakan ya. seperti itu ya. Bener, Pak. Nah, kalau yang dua ini adalah apa namanya? Tersangka awal nih. Kalau muncul seperti tadi. Iya, Tanpa DTC bisa. ya. Tanpa DTC. Kalau Kalau yang lainnya biasanya ini, Pak. Cenderung saat panas. oh, ini beda lagi ya. Beda. Oh, kalau ini tadi Misalnya pompa bensin. Semakin lama dipakai kan mungkin panas kan. Nah, dia performanya akan menurun. Mungkin jadi berbet. Malah kadang-kadang sampai tiba-tiba mati. itu kalau panas itu berarti. Itu kalau panas. Oh, beda kasusnya sobat. Kalau Mending panas dibahas tadi, kalian aja. Mungkin. bahas kalian aja. Nah, kemudian kalau koil juga bisa. Itu ketika dia panas. Rata-rata begitu. Oh, kalau itu panas ya? Koil panas. Nah, kalau busi itu ini, Pak. Dia memang keluarnya jarang-jarang, tapi cenderung lebih sering. Gimana tuh? Tapi nggak stabil. Gimana tuh? Pusing ya? Pusing ya? Misalnya gini. Ya. Kalau pincangnya konstan terus. Oke. Kalau digas gitu. Nah, itu bisa dari Busi. koil dulu. Koil Atau busi juga bisa. Oke. Kalau businya memang benar-benar udah mati atau retak. Atau bahkan patah mungkin. Oke. Nah, kalau businya yang kadang yang udah mau mati, dia gitu aja. Terus kalau udah itu terus normal lagi. Tapi dipakai tidak ada waktu mindah gigi gitu. Nah, nyendat. Tapi tidak ada di saat dingin itu ya? Nggak ada saat dingin. Bisa jadi saat panas, saat dingin. Suka-suka businya, Pak. Kawat itu. Baik, berarti kalau kita berbicara tadi pertanyaan Sobat Tapedia di YouTube kita, kemungkinan yang paling mudah dulu gurah aja. Ya, yang paling Gurah mudah saja dulu ya ini, Pak. Makanya kita menjelaskan yang paling sederhana dulu. Yang paling mendekati pertanyaan dulu. Oke. Nah, soalnya kalau jarang digurah juga, nggak pernah diservis juga, itu nanti yang di ring-ring di piston pasti kan akan berkerak, Pak. Nah, keraknya itu akan mengganggu kompresinya. Betul. Jadi kalau ketika di starternya itu kosong, panjang terus. Nah, itu nggak keluar dari sini. Gimana itu, Pak? Tapi bukan berarti Kompresinya ngelos enggak? enggak kan? Cuma dia ringnya terhalang si itu tadi, Pak. Si kerak ya? Kerak tadi. Nah, kalau sudah dikasih foam, itu kan kalau kerak kan sifatnya keras kan, Pak? Iya. Kayak apa ya? Nggak lembek lah pokoknya. Kasih foam Nah, biasanya? dikasih foam dibersihkan, starter, terus mau. Oke. Nyala. Baik, Sobat Tapedia yang mengalami kasus yang sama dan besok mana tahu ya tiba-tiba menemukan Benar. di kendaraan kita menemukan hal yang sama juga. Lebih baik kita membuat satu catatan. Kapan sih kita harus gurah? Udah, benar. Kapan, Mas? Ya ketika ini, Pak, sebenarnya kalau gurah itu nggak wajib ya, maksudnya nggak wajib itu. nggak secara rutin. Oke. Istilahnya nggak secara rutin. Nah, Yang terus kapan paling dong? rutin itu tune up dulu. Tune up ganti dulu. oli. Oh sorry, yang pertama itu Pak, harus ganti oli dulu, Pak. Oh, ganti oli dulu ya. Ya. Harus ganti oli. Kemudian yang lebih utama kedua itu tune up. Tune up. Nah, terus ketiga itu general pengecekan. Oke. Maksudnya general pengecekan itu ya termasuk cek rem gitu. Oke. Nah, terus kemudian cek oli transmisi atau apa. Kalau tune up udah cek oli transmisi juga. Yang kalau matic itu kan ada sticknya. Kalau yang manual kan harus dibuka. Yeah. Nah, kalau yang Gurah. misalnya manual itu Ah. pakainya kilometer 60.000 yang Nah, kalau gurah bisa mengikuti sekitar 4 kali sehabis tune up bisa, Pak. 4 kali tune up. Sekali tune up itu berapa? Atau Satu- suka-suka yang punya uang, Pak, sebenarnya, Pak. Ya soalnya gini, Pak. Nggak ada aturan ya? Nggak ada aturan. Soalnya Oh. tergantung pemakaian dari bahan bakar juga. Oh iya, ya bahan bakar semua itu kan juga iya. berpengaruh. Oh, semakin bahan bakarnya yang tidak sesuai dengan spek kendaraan, Ya, semakin kemungkinan- banyak penumpukan keraknya juga. Oke, berarti Gitu. harus dipercepat ya. Ya. Oh. Yang pasti nggak memakai bulan. Bulan apa nih?
maksudnya nggak memakai jangka bulan Pak. Oh, Kan kalau iya. mobilnya nggak dipakai di rumah aja, itu kan mobilnya nggak nyala. Berarti nggak jadi penumpukan kerak dong. Iya betul. Kilometer Kecuali berarti. kalau oli. Kalau oli kan ada benar, pengendapan. pengendapan. Nah, gitu. Kalau ini berarti hanya di kilometernya ya? Ya benar. Semakin sering dipakai dan pengaruh kepada bahan bakar yang digunakan. Ya. Oke. Nah, kemudian saya lupa mau menyampaikan tadi, Pak. Bedanya kalau pengaruh-pengaruh yang lain, misalnya ada yang bilang, Mas kok nggak dari oksigen sensor? Kalau Mas kok nggak dari CKP atau CMP? Mas kok nggak dari pompa? Nah, kita menjawabnya dari ini dulu Pak, dari yang pertanyaan tadi. Kan awal nyala, tapi berbed dulu, habis itu normal. Ya betul. Nah mungkin seputaran ini. Oke. Ini dulu. Tapi kalau disertai misal gini, susah nyala Mas, starternya panjang, dan apalagi itulah ya, itu beda-beda ya. Kalau disertai dengan starter panjang itu bisa dari CKP atau CMP mungkin. Terus kemudian dari pompanya bisa. Kalau ketika pompanya lemah di awal, itu kan starternya panjang Pak. Iya Kalau benar. mulai nyala, nah baru lagi. Cuma mayoritas kalau pompa itu munculnya ketika saat panas. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ke sana arahnya. Ya, kesana Tetapi arahnya. Dikembalikan lagi kepada kebiasaan customer tadi. Iya benar. Apakah itu panjang starternya atau tidak? Panjang starternya atau tidak. Oke, baik. Jadi arahan dari Mas Nova awal lakukan tune up, ganti oli dulu, tune up dan gura. Mudah-mudahan dari gura itu bisa sembuh. Tapi syaratnya tidak ada DTC. Ya, tidak ada DTC. Kalau ada pun DTC ya diselesaikan dulu DTC-nya. Oke. Kalau mengacu ke berbetnya. Kalau DTC-nya ABS ya nggak mungkin Pak. Biarin aja. Iya ya. Apalagi kalau airbag. Yang penting yang di mesin aja. Oke. Baik. Gitu Pak. Terima kasih Mas Nova. Informasi ini akhirnya terjawab dan Sobat Apedia yang bertanya-tanya tentang kendaraannya yang memiliki masalah yang kita bahas ini bisa ke bengkel ya. Ya, terdekat ya. Atau mau coba bongkar sendiri juga nggak apa-apa Pak. Pasangnya gimana? Kan siapa tahu penasaran mau coba-coba sendiri. Iya, ada juga ya sobat-sobat yang bisa ya mengerjakan di rumah. Baik. Terima kasih Mas Nova. Siapa sama-sama Pak. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa terjawab dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mudah dimengerti sama teman-teman yang ada di sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga jawabannya membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.